Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pina Intania, NIM 17142015, kelas PBSD semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Pertanyaan pertama yaitu cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian, dan jelaskan fungsi dari lembaga penjamin simpanan. Di sini kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank sehat. Jadi dikatakan bank sehat jika bank ini memiliki modal yang cukup besar. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal. Nah, ada tingkat kecukupan modal yang dapat diukur, yaitu dengan cara membandingkan modal dengan dana pihak ketiga, yaitu dengan cara melihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan. Perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan rasio modal dikaitkan dengan simpanan modal ketiga, yaitu giro, deposito, dan tabungan. Nah, perhitungannya itu modal dan cadangan sama dengan 10% giro ditambah deposito ditambah tabungan. Nah, dari perhitungan tadi dapat diketahui bahwa rasio modal atas simpanan cukup dengan 10%, dan dengan rasio itu permodalan bank dianggap sehat. Rasio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Lalu fungsi dari lembaga pinjaman simpanan yaitu yang pertama untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua itu untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Yang terakhir yaitu sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Lalu pertanyaan kedua mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah, yaitu memperkuat permodalan dan memperkuat cadangan atas kerugian yang dapat memulihkan kepercayaan nasabah dan mencegah penarikan massal. Lalu pertanyaan terakhir, jelaskan mengenai jenis risiko yang melekat pada bisnis perbankan dan bagaimana langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Yang pertama itu risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Lalu ada risiko likuiditas, yaitu akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Lalu ada risiko operasional, yaitu akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal. Lalu ada risiko hukum, yaitu timbul akibat tuntunan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundangan yang mendasari atau kelemahan perikatan. Lalu ada risiko strategik, yaitu akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu ada risiko kepatuhan, yaitu timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu risiko reputasi, yaitu akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dan di sini bagaimana langkah untuk meningkatkan
Lalu bagaimana untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah? Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu pembentukan lingkungan manajemen risiko dan kebijakan dan prosedur yang baik. Yang kedua itu proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang terpelihara. Bank sendiri harus memiliki sistem informasi manajemen reguler untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Dan yang terakhir itu kontrol internal yang memadai untuk menjamin bahwa semua kebijakan dapat dipertahankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.